Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala, amma ba'du. Al-mukarramun, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan rahmat dan nikmatnya kita bisa melaksanakan tugas rutin pengajian subuh dan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kemarin kita sudah muqaddimai terkait bab yang kita kaji, yaitu masalah kesederhanaan, menerima panduman Allah, terus mampu mengatur hidup yang sangat sederhana, tidak boleh minta-minta kecuali terpaksa. Itu yang dikuatkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bahkan di kitab-kitab beliau banyak sekali, karena beliau itu umur 40 sudah punya karangan 40, termasuk kitab paling besar namanya Majmu'. Majmu' itu beliau nyusun sampai bab jual beli, ada 12 jilid. Setelah itu beliau wafat, terus dilanjutkan oleh Imam Ibn Subki sampai 18 jilid, wafat. Setelah itu nggak ada yang berani melanjutkan karena wedi mati. Jadi nerusno malah mati, takut. Ternyata ada ulama ketepatan dari Mesir, Bakhit Al-Muti'i. Alhamdulillah selesai, muncul 20 juz. Memang kadang-kadang kalau kitab terlalu panjang niku nggih iya nek nutut umure. Wonten kitab yang dikarang Sayyid Maliki. Itu Alawi Maliki, itu ayah dari Sayyid Muhammad Al-Maliki. Itu namanya kitab Ibanatul Ahkam. Ibanatul Ahkam itu beliau sudah bisa menyusun 2 juz kitab. Setelah itu beliau wafat. Waktu itu orang-orang menyarankan Sayyid Maliki, Muhammad Maliki, untuk melanjutkan. Belum sempat beliau wafat, tapi untungnya ada muridnya yang melanjutkan. Tapi bobotnya nggih berbeda dengan ayahnya Sayyid Maliki, berbeda jauh. Tetapi lumayan daripada tidak ada. Makanya saya ngeten-ngeten niki, kalau ada pendapat seseorang harus ditelusuri iki bener napa mboten di kitab-kitabnya yang berserakan. Bapak-bapak, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat pertama terkait dengan bab yang kita kaji, satu diantaranya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang yang melata di bumi kecuali sudah ada rezeki dari Allah. Jadi sampai binatang niku wis ada caki rezekinya niku pun wonten. Lah pengertian daba di sini mboten hanya sekedar binatang, mboten. Termasuk semua makhluk Allah dikatakan daba. Yang merangkak, yang merayap, yang berjalan, hanya berjalannya macam-macam. Termasuk kita ini dalam segi bahasa dikatakan daba.
Kita kan kadang-kadang merangkak, Pak. Merangkak, ndelosor, tiarap. Menungso macam-macam, Pak. Iso ndelosor, iso tiarap, iso melaku, iso melayu. Itu termasuk dabang ya. Sehingga manusia itu dikatakan definisi, salah satu definisi manusia itu al-hayawanun natik, binatang yang bisa bicara. Niku menungso. Terus ada yang mengatakan manusia adalah binatang yang punya akal. Punya akal, tapi tetap dianggap definisi niku binatang. Karena apa? Suatu ketika muncul nafsu kebinatangan itu. Nek manusia muncul nafsu kebinatangan lebih puas daripada binatang. Kau usah kakek Pak, sampai ning mangan niku panganan apa dipangan. Tapi ini wedhus paling-paling panganan ini apa? Suket. Lah nggih ya. Nek menungso panganane ya suket. Lha iso kaya acar, kaya ijo-ijoan niku kan suket ta, Pak. Napa mawon dipangan sehingga bangkai manusia adalah bangkai yang paling tidak enak. Karena semua makanan dimakan. Tapi kalau binatang hanya terbatas. Hanya terbatas. Kira-kira menungso niku mboten dikubur ngoten ya apa iku? Gak mboten karu-karuan. Jadi kucing niku hanya seberapa aja, Pak. Sedikit sekali baunya seperti begitu, itu sangat sedikit. Dan itu manusia niku. Sampai ndelok napa mawon panganan ya mlebu kabeh, Pak. Sak mangke niku jarane sing enak itu krepek. Napa ku peloke mangga. Niku enak malah. Biyen gak ono sing gelem. Sama ceker itu ya larang. Ceker ini sama larang apa? Usus niku larang. Ya karena bisa diproses niku. Itulah kehebatan orang Indonesia niku, kehebatan orang Indonesia. Tapi negara-negara lain mboten purun. Sehingga negara lain terbawa-bawa. Zaman kula wonten Saudi. Apalagi ceker. Jeruan niku mboten payu. Jeruan. Atine, rempeloke niku mboten payu. Jadi dibuang, Pak. Nyembelih dibuang. Nyembelih dibuang. Bareng ketekanan arah Indonesia, lho iki larang no Indonesia. No Indonesia larang, akhirnya sing bagian nyembelih itu dipesen iki aja buak, engko tak jukuke. Waktu niku ndak dihargai, kita kadang-kadang dapat rempelo, ususnya pun dibuat waktu niku belum bisa menyelesaikan. Kita kadang-kadang satu ember niku, Pak. Mangan niku wareg wis gak tuku pitike. Mangan niku mawon pun wareg. Suwe-suwe ngerti wong Arab. Apa meneh ketekanan TKW TKI kita tambah ngerti. Unjuran TKW iki larang kok malah diguak. Wis tak masaki. Pertama dipangan TKW, tapi ternyata majikane takon iki panganan apa kok iki? Tak icipane, diicipi kok enak. Oh nek ngono tuku cekere wis. Akhire sak mangke ceker niku larang no Arab. Apa meneh waktu kaji jamaah haji ndeleki ceker. Ndeleki indas niku. Rumiyin diguak niku ndas niku diguak. Mboten payu. Sak mangke rempelo siji 1 real. Biyen dibuak-buak karena mboten laku, mboten laku. Jadi wong Indonesia itu satu segi minterno wong. Minterno wong. Tekan wong Indonesia itu lho wong pernah ada kasus memang bahasa niku penting, Pak. Bahasa niku kan penting. TKW kita kan iman niku ana sego terus dibuak niku lah iman, Pak. Mari ngono ngaten-ngaten esuk lak terus digoreng, Pak. Terus ada makan masakan kebuli.
Nek wong Arab kadang-kadang dibuak niku. Kalau sing joko dibuak. Kalau kita mboten mungkin diopeni, dimanfaatno. Terus ada TKW kita masak sego goreng kanggo awake dhewe. Mari ngono majikane weruh. Ngamuk. Loh, dadi awak-awak niku kei panganan sing basi itu. Ngamuk. Karena TKW ini gak bisa bahasa Arab, ya ngango-ngango mana. Akhirnya terjadi clash. Ya untungnya masih mungkin yang lain paham, sehingga mereka mengerti. Pada awalnya gak seneng, tapi suwe-suwe seneng. Oh nek ngono dibuak iku, engko gorengan meneh. Karena tiang boten seneng, tiang boten semerap niku lak ngerepoti apa. Tiang boten semerap niku nggih ngerepoti niku. Niki cerita yang kenyataan. Makanya napa malih cerita panganan sing terasi barang niku kan sampai nang negara-negara Arab gawa terasi medeni, Pak. Dulu pernah kejadian di perguruan tinggi kita Madinah niku, kita itu masak terus sambil nyambel terasi niku. Niku satu perguruan rame. Apa ku wong Indonesia iki ngobong bangkai. Sampai kita dipanggil oleh bagian asrama, kita masih ingat Ustadz Soleh Al-Bahris itu. Kita dipanggil, dimarahi bisa-bisa. Inti tadi masak apa itu? Ya kita ceritakannya sebenarnya. Inti jangan masak sekali, kalau masak inti kita usir semua satu anak Indonesia. Waduh diusir medeni. Mari ngono kita punya akal. Ya apa carane? Ku sing ngamuk-ngamuk Ustaz Soleh iku diundang mangan nih. Diundang mangan. Terus dimasakno gule. Mari ngono sambelno terasi. Sambelno terasi. Ku diundang mangan. Kita undang beberapa orang makan lahap, terus kita kasih sambal terasi itu. Cukup. Loh, iki enak iki. Enak. Loh, wis enak nggih. Terus takon, iki bahane apa bahane? Ya langsung kita ngomong, sing bahane ente tahu, ente sing ngamuk-ngamuk iku. Oh, kalau gitu enggak apa-apa katanya. Loh, karena enggak ngerti, karena mboten ngerti, suwe-suwe nggih mboten enggak apa-apa. Wis gak apa-apa awakmu sambel terasi, tapi dengan catatan goreng terasi odo awan bengi-bengi. Ya bengi-bengi wong turu setani kabeh. Akhirnya kita diizinkan untuk itu karena memang betul tahu, enggak tahu sama sekali. Makanya wong sing repot wong enggak ngerti. Perlu diberi pengertian, tapi sesuai dengan kondisi pikiran mereka. Orang awam diberikan pengertian terlalu jauh nggih repot, ya saisane sekedarnya. Dikira sambal terasi niku kangge napa-napa enak. Terus Ustaz Soleh nggawe teh, Pak. Nggawe teh. Terus dicemplungi sambal terasi. Ya kayak ngamuk dia. Wah, ente ini enggak punya otak, Ustaz. Mosok teh dikai sambal terasi, berarti kopi dikai terasi ya mendem sampean. Jadi jangan dianggap semua itu cocok dengan apa yang diminta. Tidak. Makanya yang gini-gini ini takon wong Indonesia, Masing-masing negara kan punya kelebihan apa. Lah menungso niku kita apa? Dianggap apa? Semua makhluk Allah di dalam tafsir Fakhruddin Ar-Razi, tafsir Al-Kabir dijelaskan bahwa daba itu menyangkut makhluk Allah semua. Manusia termasuk daba, termasuk kelompok hayawan yang bisa bicara dan bisa berpikir. Tapi ada yang mengatakan, apakah binatang tidak bisa berpikir? Ada sebagian mengatakan bahwa binatang itu punya pikiran, tapi hanya berapa persen. Buktinya, ada beberapa binatang dilatih bisa. Contoh,
anjing dilatih, anjing polisi ini dilatih apa? Gajah dilatih. Jalan kanggo pacuan niku kan dilatih niku. Kucing, lumba-lumba. Samangke lumba-lumba luar biasa laris niku. Jadi wong delok itu. Dan ini hanya beberapa pendapat personil. Tapi kadang-kadang dia bisa masuk akal. Pemainnya burung menco, perkutut, itu kan dilatih nih Pak. Ono sing perkutut regane jutaan, ratusan juta. Sehingga wong sugih krana perkutut nggih kathah. Ono sing perkutut siji itu lho diuripi Mercy. Wong kadung seneng niku lak mboten wonten regane apa? Wong seneng lah mboten wonten regane ya. Kadang wong seneng manuk setengah mati. Di samping manuke dhewe, manuke gak disenengi ra repot apa. Nah, itulah Bapak-bapak, hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya semua itu sudah ada rezeki dari Allah. Kalau burung berangkat lapar Pak, esok-esok lapar. Tapi mulai wareg. Itu dianggap tidak punya akal, nggih, wareg. Bahkan kadang-kadang untuk membawa makanan buat anaknya, manuk-manuk lah ngoten Pak. Esok nggak ada di rumah, golek rezeki dewe-dewe. Setelah itu dia pulang kenyang, bahkan membawa makanan untuk yang di rumah. Apalagi manusia. Tapi untuk mendapatkan rezeki niku kedah ikhtiar. Di dalam hadis Rasulullah dijelaskan bahwa sebenarnya umat Islam itu punya rezeki yang ada, tetapi harus ikhtiar. Mboten ikhtiar, mboten ketemu kan kita mendapatkan, kita ada rezeki di situ di depan. Tapi kalau kita tidak ikhtiar, ya kita tidak akan mendapatkan rezeki di situ. Tidak ada. Lah ikhtiar itu macam-macam. Yang penting ikhtiarnya syar'i. Kalau syar'i itulah termasuk yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jerone arek-arek saiki apa meneh ndelok sing halal Ustaz, sing haram repot. Ya repot Pak. Ya krana awake seneng haram-haram, ya dikai pangeran sing haram-haram itu. Tapi kalau ndeleki sing halal-halal, insyaallah ketemu. Nah ini termasuk wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ada cakinya. Tapi ikhtiar. Apalagi manusia. Makanya di dalam muqaddimah niku tidak boleh minta-minta kecuali terpaksa. Loh, tapi sak mangke ukuran terpaksa itu macam-macam ya Pak. Ana kadang-kadang wong duwe yang njaluk. Beras raskin niku lho. Sing oleh nerima ya sing mung sugih ya ana, sing cukup nggih wonten niku wonten Pak. Dulure oleh kepengin oleh. Malah kadang-kadang dulure dadi lurah iku dipaido. Awakmu dadi lurah malah awak-awakan gak dikeki. Repot nggih. Padahal ini cukup. Ya bagaimana bisa memberikan kesejahteraan yang mestinya harus dapat. Nuwun sewu sampean kan hari-hari ini mengikuti perkembangan di Mesir ya. Di Mesir itu orang miskin Masya Allah banyak, tapi tidak ada satupun orang yang minta-minta. Dan ini hebatnya. Miskinnya jauh Pak. Lalu apa memang negara sana tidak bisa ditanami, hanya beberapa tanaman saja. Dan itu mengandalkan sungai Nil. Hanya sungai Nil itu 1000 kilo. Perairan niku saking sungai Nil, udan larang gak kaya nek kene bolak-balik udan malah kebanjiran. Karena mboten saged menampung airnya. Di sana itu yang super di pinggir sungai Nil itu. Sehingga mereka gandum itu murni dibantu dari Amerika.
Makanya wingi Mubarak muring-muring Kusni apa Obama muring-muring Kusni Mubarak kok gak mudun-mudun. Repot iku, Pak. Ya padha karo biyen 98 wonten Indonesia, tapi lak boten suwe Soeharto terus mudun. Niki kalau ndak turun-turun, kasihan rakyatnya. Kasihan rakyatnya, bahan makanan habis. Tapi anak Indonesia kemarin untung, pesawat yang kesana itu nggawa panganan. Jadi sing mapak arek Indonesia, tiang-tiang Indonesia wonten Mesir, itu penuh dengan makanan, super mie, minyak goreng, terus nopo beras, iwak asin. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Sehingga kemarin ada yang diwawancari, sebenarnya yang repot nggak punya uang kepengen makanan tambahan, wong bisa urip aja untung, Pak. Maka kemarin kalau ditakoni itu lumayan daripada di Saudi perang teluk itu. Perang teluk niku medeni. Karena apa? Kadang-kadang peluru sekut niku langsung kemana niku? Kita pernah begitu pertama perang sekut yang punya Saddam Hussein itu menembakkan ke Riyadh, kena hotel. Mboten sekute niku tok. Kalau sekute niku kena sasaran, iku amblese 30 meter. Ambles 30 meter. Arealnya 70 meter. Niku berantakan. Niku mek lempengan sekut. Hanya waktu itu hanya 70 cm ya, Pak. Niku hotel hancur. Mobil sekitarnya 500 hancur. Jauh dibandingkan dengan itu. Niki kan tidak ada perang, hanya demo, dan itu bisa dihindari. Nek mela-mela mboten napa-napa, Pak. Mboten napa-napa. Dan untungnya orang Indonesia itu ada namanya daerah posko Nasr City. Nasr City itu dekat airport, hanya 3 kilo, nggak ada masalah. Jadi ibaratnya kendaraan boten wonten, itu iso itu mlaku niku saged. Dengan catatan gua barang sing enteng-enteng. Niku kan repotnya bis itu ndak boleh dicarter, kan nggak ada yang berani. Akhirnya nggih mobil kedutaan dikerahkan, yang disaaken. Ya kalau sekedar ada bensin, kalau ndak ada bensin pom kadang-kadang ditutup. Nggih repot. Ya tapi tetap termasuk untung. Zaman wonten Saudi niku evakuasi niku mboten pesawat ngeten, Hercules sing isine 130, mboten wonten mbek 130, terus niku lungguhe dampar. Samangke enak niku lungguh anu ana pramugari ini ana pramugarane dikeki mangan. Nek biyen tuh masyaallah wonten karena keluarga saya itu ikut Hercules niku. Mana larinya? Dari Riyadh langsung ke Georgia. Georgia niku di lautan Atlantik. Di lautan itu pangkalan Amerika Serikat. Itu nggak ada penduduk, Pak. Nggak ada penduduk. Karena apa? Kalau tidak laut berjalan ke sana, malah nanti nggak bisa ke Indonesia. Harus lewat ke situ. Karena bahan bakarnya terbatas, tangkinya juga terbatas. Kalau Boeing 747 ini bisa dari Mesir langsung ke Jakarta bisa tanpa berhenti. Tapi ini kelihatannya lihat situasi harus berhenti di Jeddah. Berangkat ke sana berhenti di Jeddah. Dari Jeddah ke Kairo itu 2 jam persis. Kalau langsung ya nggak ada masalah karena bahan bakarnya kuat sampai 12 jam. Kalau pesawat kecil mboten mungkin, harus setiap airport sing gede-gede niku leren. Masya Allah di Mesir niku ya seperti itu, Pak. Makanya kadang-kadang ada saya, oh sih lumayan awakmu, kan ada yang saya kenal, ndak apa-apa lah. Akses telepon kan bisa melalui kedutaan. Akses telepon itu bisa melalui kedutaan. Kalau kita dulu zaman kula ke Kuwait itu ndak bisa akses itu. Hanya satu yang bisa telepon lewat kedutaan Amerika tok. Sama ke kedutaan di mana-mana di Mesir masih bisa ditelepon, harus lewat situ itu bisa. Kalau dulu nggak bisa sama sekali.
Ya kita doakan mudah-mudahan tidak terlalu lama. Nek terlalu lama nggih sakaken rakyat iku, golek panganan iku. Duwe gak duwe sebab napa? Bank-bank tutup, Pak. Soalnya sing diwedekaken engko bank dibuka, digarong. Karena ternyata berapa ribu narapidana niku ucul. Katanya bisa ditangkap lagi, tapi mosok iso kabeh kan betul mungkin apa? Sehingga dianggap yang menjara-jara itu yang preman-preman narapidana sing ucul niku, ucul. Nah di sini Bapak-bapak, ayat ini memang bahwa hakikatnya kalau seseorang ikhtiar niku dapat. Meskipun boten sempurna dapatnya, boten sempurna ataupun mungkin masih kurang. Illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Allah yang menjamin rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Allah tahu di mana dia berada. Dan tahu nanti di mana dia ke akhir hidupnya. Kullun fi kitabim mubin. Semua itu adalah di dalam ketentuan Allah. Kitabim mubin itu bisa dikatakan bahwa kitab yang jelas, tapi di sini termasuk ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Lho niki napa kita dorongan kepada kita bahwa manusia itu apapun ikhtiar. Di sini ada syair niki. Wa kaifa akhaful faqra wallahu raziki. Bagaimana saya takut pada miskin, ternyata Allah menjamin rezeki saya. Wallahu raziki. Wa kaifa akhaful faqra wallahu raziki. Wa raziku hadzal khalqi fil usri wal yusr. Rezeki seseorang niku ya dalam kondisi gak enak dan kondisi enak. Fil usri wal yusr. Kondisi enak, kondisi mboten enak. Dan tidak orang selamanya niku enak terus, mboten mungkin, Pak. Mboten mungkin. Jadi mesti wonten gak enak, wonten enak. Jangan dianggap wong sugih niku enak terus, dari mesti. Wong sugih tapi kadang-kadang kena penyakit. Kena penyakit. Lha ibaratnya penyakit sing gak iso di kai panganan apa-apa kan kerepotan. Ana wong sugih gak oleh mangan uyah, kan kerepotan itu. Terus dia kena saking kencing manis. Ini tadi malam Adi Masardi itu meninggal itu. Termasuk anggota DPR dan dia termasuk pelaksana tim PSSI. Mati ya jantungnya nih. Itu orang kaya, Pak, selebritis anggota DPR. Wonten Semarang niku wonten wong sugih sing duwe Universitas Sultan Agung. Niku Haji Sulhan. Sugih niku Semarang. Dan niku ternyata ndak boleh mengkonsumsi garam nih. Sampai nek mangan gak nggo uyah, lak kerepotan apa? Ini kemauan sudah penderitaan. Makanya jarane wong sanu mboten napa-napa senajan mboten gadah yang penting sehat. Ana wong sesugih loro terus. Berobate mboten cukup wonten Indonesia, bahkan wonten Singapura, wonten Cina. Mulai ya mati. Mulai gak mati ya, Pak. Tapi kalau sakit kita ikhtiar, itu ada orang Malang loro, wong sugih, terus berobat nang Cina. Memang Cina niku termasuk sabda Rasul, utrubul ilma walau bisin itu. Ndelok ilmu sampai teko Cina. Cina itu aja didolok Cina pecinan niku. Pecinan paling-paling Cina dagang, tapi Cina sing wonten Cina asli niku sing pinter-pinter nggih kathah, Pak. Sing alim nggih kathah. Kula niku nggadahi kanca teko Cina namanya Ibrahim Cingtonghi. Niku hafal Quran.
Sampai nek cendel Cina apa Cina niku paling dodol kain dodol anu jaga toko niku. Tapi Cina sing hebat-hebat niku sehingga sabda Rasul itu benar. Utubul ilma wala bisin. Sekarang ekonomi itu rusak semua, hanya Cina yang mapan. Amerika niku kelabakan. Sampai supaya ditinjau harga uang Cina itu. Ya gak bisa, memang pernyataan harga itu kan termasuk dengan kekuatan ekonomi. Saudi itu kayak biyen. Nek real niku nggih pancet. Wad biyen zaman kula sampai sak mangke iku enggak berubah sama sekali karena ekonominya kuat. Apel, jeruk, lumayan berapa puluh tahun sampai sekarang ya tetap 5 real niku. Karena ekonominya mapan. Nek kene nggih seje, Pak. Seje. Karena ekonominya mboten karu-karuan. Negara-negara kuat ekonomi ndak masalah. Kalau negara ndak kuat ekonomi nggih masalah. Cina itu nanti meluncurkan pesawat ulang-alik tahun berapa? Niku mangke seluruh dunia dipusatkan wonten Beijing niku. Dipusatkan wonten Beijing. Nah, kalau Cina tidak dibatasi nggih repot barang-barang murah. Sepeda motor murah, jeling, sanken, apa niku macam-macam niku. Berapa niku? Merek niku barokahnya Gus Dur niku. Kalau dulu toko Cina gak mlebu, Jepang itu sepeda motor 30 juta, Pak. Untungnya wonten Gus Dur. Kados Imlek niki wingi niku Imlek ini. Kalau Gus Dur gak ono niku Imlek niku. Kita dapat barokai libur itu, tapi barokai Imlek ya gak ono kecuali libur itu. Libur sedino lah lumayan apa? Jarene arek-arek ada itu lumayan Ustaz. Iya libur lumayan, sedino itu lumayan. Lah itu seluruh Indonesia. Lalu barokah liburnya aja melok Imlek e. Kayak Natal melok liburnya aja melok Natale. Nek Natale lah benten apa? Loh, itu loh apa hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua niku nggih ikhtiar dan mereka maju itu ya karena menapa kesungguhan mereka. Kata Jepang niku hebat niku memang layak niku. Kula niku nggak ada kanca putranya Dr. Shauki Futaki. Dr. Shauki Futaki itu termasuk yang punya Islamic Center di Tokyo dan punya rumah sakit Islam. Itu nggak ada putra namanya Abdul Latif Futaki. Niku masya Allah nang Medina itu nol potul, Pak. Gak iso apa-apa wis. Pemainnya maca Quran, mboten saged. Terus dia masuk persiapan bahasa. Dalam waktu 3 bulan itu iso ngomong bahasa Arab. Tekun. Penggula semerapa. Jadi kalau dia ujian gak iso, tapi akhirnya dia masuk syariat, fakultas syariah, bareng kula. Ujian dia ndak bisa. Itu saya kasih contoh ini loh. Delatif, lihat ini. Dia bilang nggak mau. Ndak, saya percaya kepada diri sendiri. Tapi nek no Indonesia nyontor ono rene. Ayo ujian niku ngerpek. Upamane ujian kadang-kadang joki-joki ujiannya banyak. Ya apa bisa maju? Ndak bisa, Pak. Karena dia tidak percaya kepada dirinya sendiri. Itu Masya Allah. Abdul Latif kalau besok ada pelajaran, umpama pelajaran fikih ngoten, dia pelajaran yang kemarin dia tidak paham, itu tidak bisa tidur, Pak. Gak bisa turu. Jadi malam itu dia harus tanya sana tanya sini sampai dia paham. Tapi orang Indonesia gak paham malah turunnya anteng. Ya itu benten niku. Tapi ini ujian belajar setengah mati nggih kenger, sedina ya gak iso. Semalam ya gak mungkin. Makanya terus kalau mereka itu sehingga kalau Jepang maju niku pantes. Jepang maju itu pantes. Karena kesungguhan ikhtiar yang sedemikian rupa akhirnya tinemu. Makanya istilah orang kita, nek temen tinemu pasti ketemu.
Sehingga kesulitan apapun, kalau sungguhan lama-kelamaan, ikhtiar itu adalah mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Pun niki sebagai mukaddimah ayat pertama terkait dengan kesederhanaan dan hal-hal yang lain, hidup yang sederhana, dan hakikatnya Allah sudah membagi rezeki kepada kita. Tinggal untuk mendapatkan rezeki itu kita tidak bisa mendapatkan kecuali harus ikhtiar sampai ke sana. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما وبليتهما إنك على كل شيء قدير اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.